액션 let's go 저 건물을 찾으러 Dari kelas 8. Saya dari Dede Chandra dari 22. Saya sudah Dingerai dari kelas 21. Nah, kami dari perwakilan dari SMA Negeri 3 Kota Serang ingin mengunjungi di sini, ingin mewawancarai tentang bagaimana sih sejarah-sejarah Masjid Pecinan ini. Bagaimana saya namanya Bapak ini nama Muhammad Yusuf sebagai kita berpelihara di Pecinan Tinggi. Ya, kita apa tadi? Udah Pecinan ya? Ya, apa yang disebut artinya Pecinan Tinggi? Dulu ini mas di sini ini kampungnya ini agak tinggi sistemnya, kampung ini apa namanya, tanahnya agak tinggi. Kalau sebelah sana itu agak lebar, itu rendah, jadi agak tinggi. Pecinan artinya itu tempat pemukiman orang-orang Cina atau orang-orang Tionghoa. Dulu itu tempatnya di daerah Pecinan Indonesia, daerah Banten. Dia terutama, ini umpamanya datang dari negara Cina, datang ke Banten, maksud dan tujuannya itu untuk menyiarkan agamanya dia. Kedua, mencari berniaga, berdagang, mencari rempah-rempah ke daerah Sumatera. Dari Sumatera apa hasil tersebut? Yaitu membawa mereka dengan lada, dibawa ke Teluk Banten. Nah, di sebelah Pecinan ini ke utara kurang lebih 1 kilo, ada di situ ada kampung Pamarisan dengan Pabean. Apa yang Pamarisan? Itu gudang lada, gudang lada. Jadi orang Cina dapat barang dari ini, rempah-rempah dari Sumatera, itu di situ ada gudangnya juga, tempat gudang lada. Nah, di situ ada kampung Pabean. Apa yang disebut kampung Pabean? Jadi kapal dari luar masuk ke daerah Banten, langsung ke jembatan rantai sana tuh di belakang Masjid Agung Banten, itu harus punya surat bea cukainya. Tanpa surat tidak mungkin kapal tersebut bisa masuk ke daerah Banten tersebut. Ya. Sudah ya, Apa lagi? Kalau boleh tahu, kenapa ya Pak bisa dinamakan Masjid Pecinan Cina? Masjid Pecinan Cina, ceritanya ini secara singkat aja lah. Syekh Syarif Hidayatullah dari Cirebon bersamaan dengan putranya yaitu Maulana Hasanuddin Banten, maksud dan tujuan dia itu ke sini untuk menyiarkan agama Islam atau agama baru. Karena dulu di sini kan orang Cina itu masih menganut ajarannya kan agama dinamisnya anisme ya kan, nyembah ke pohon-pohonan ya kan, ke patung ya kan. Nah, kalau Islam kan termasuk baru, maka si Syarif Hidayatullah datang ke sini melihat di sini banyak warga Tionghoa, orang Cina, maka dia berbaur dengan orang Cina. Gitu ya. Karena apa? Bisa berbaur dengan orang Cina, dia itu punya istri kaisar Cina, namanya Quentin. Istrinya Syekh Hidayatullah kalau tahu adanya di Gunung Sembung di Cirebon sebelah pintu besar sebelah kirinya itu istrinya tuh. Maka datang ke sini ada bangsa orang Cina, maka dia bergaul orang Cina, maka dia mendirikan masjid tersebut di tengah-tengah kampung Pecinan. Boleh katakan masjid, boleh katakan musola, boleh katakan langgar. Karena apa? Warga masyarakat ini belum banyak sekali, cuma kebanyakan warga Cina kan. Maka dia dibangun oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Pada tahun berapa dibangun oleh Syekh Syarif ini? Yaitu pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Setelah dibangun tersebut, maka Syekh Syarif Hidayatullah pulang ke Cirebon. Maka masjid ini dilanjutkan oleh putranya yaitu Maulana Hasan Banten sebagai sultan pertama kali di daerah Banten. Ya.
Bagaimana perbedaan masyarakat Cina yang dulu dengan yang sekarang? Ada renovasi? Alhamdulillah tidak ada renovasi di sini. Jadi gimana bentuknya saja semula. Jadi tidak boleh kita direnovasi semua boleh diperbaru apa nggak bisa. Karena apa? Sekarang sudah dilindungi oleh BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya. Ya. Kalau boleh tahu kenapa bentuk bangunan ini kayak gini? Maksudnya kayak gini ya, karena ini kan pembangunan ini kan istilahnya bangunan oleh orang-orang Cina. Jadi sebelum dia pulang ke negaranya, maka ini sebutnya juga menara Pacinan Tinggi. Arsiteknya juga orang-orang Cina. Jadi dia itu sebelum pulang ke negaranya, maka dia itu punya kenang-kenangan bikin menara tersebut. Kenapa? Dulunya itu kita itu belum ada pengeras suara atau speaker. Maka menara ini untuk tempat adzan. Pak, kalau kuburan yang di situ kuburan siapa ya? Namanya kuburan Mas Chong Agus Ju. Kenapa bisa dikuburan? Dia itu sebagai panakawannya orang Cina atau patinya orang Cina. Karena namanya Mas Chong Agus Ju. Ya, bernama Ajong Agus Ju itu untuk menemui Maulana Hasanuddin yang maksudnya menolak agama Islam. Ya, karena kan dia itu agamanya agama Hindu kan, ya. Dan menjadi pengikut Maulana Hasanuddin. Melihat keadaan yang demikian, maka dulunya di sini banyak orang Rawayan, ya. Nama juga Prabu Sakadomas mengirim prajuritnya untuk menyerang Maulana Hasanuddin Banten, tetapi dapat dihancurkan. Akhirnya Prabu Sakadomas meninggalkan keratoannya, lari ke Gunung Parnayasa dan hilang tidak ketahui kemana perginya. Maka Banten dapat dikuasai oleh Maulana Hasanuddin menjadi sultan pertama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.